A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, telah kami katakan di atas bahwa ada dua riwayat dhaif yang mengatakan bahwa ayat tadhir ini turun untuk para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis tersebut, yang pertama ialah riwayat yang dibawakan oleh Al-Wahidi sebagai berikut. Memberitakan kepada kami, Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad As-Siraj berkata, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ya'qub berkata, telah memberitakan kepada kami Al-Hasan bin Ali bin Affan berkata, telah memberitakan kepada kami Abu Yahya Al-Hammani dari Saleh bin Musa Al-Qurashi, dari Khasif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata. Ayat ini 33 surat Al-Ahzab turun berkenaan dengan istri-istri Nabi. Demikian dalam kitab Asbabun Nuzul halaman 203. Sedangkan riwayat kedua disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai berikut. Dari Ibnu Abi Hatim berkata kepada kami Ali bin Harb al-Musili, berkata kepada kami Zaid bin al-Habbab, berkata kepada kami Al-Husain bin Waqid, dari Zaid an-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ia, yaitu Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan para istri Nabi secara khusus. Demikian kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 515. Akan tetapi kedua riwayat ini ternyata dhaif karena ada beberapa perawinya yang dinyatakan cacat, sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut ini. Oleh karena itu dua riwayat ini sama sekali tidak ada artinya jika dihadapkan dengan riwayat-riwayat sahih ya, yang sebagiannya mencapai tingkat mutawatir yang mengkhususkan Ahlul Bait pada Ashabul Kisah, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihimussalam. Sebagian dari hadis-hadis dan riwayat sahih ini telah kita pelajari ya, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Riwayat dari Al-Wahidi dalam sanadnya terdapat lebih dari satu orang yang dhaif. Di antaranya ialah Abu Yahya Al-Hammani. Dia ini adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman Al-Hamani. Dia ini dinyatakan sebagai orang yang berkeyakinan sesat dan suka keliru. Nasai berkata, ia bukan orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Sa'ad dan Ahmad berkata, ia lemah. Al-Ajali mengatakan, dia adalah orang Kufah dan lemah hadisnya. Ya, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib jilid 6 halaman 109. Di dalam sanad ini juga terdapat perawi bernama Saleh bin Musa Al-Qurashi. Nah, Ibnu Mu'in berkata tentang orang ini, dia tidak berharga. Al-Isfahani berkata, dia meriwayatkan hal-hal yang munkar dari Abdul Malik bin Umair dan lainnya dan ditinggalkan. Bukhari dalam kitabnya tentang para perawi dhaif berkata, hadisnya tertolak. Nasai berkata, hadisnya ditinggalkan. Az-Zahabi berkata, dia itu lemah. Asqalani berkata, ia ditinggalkan. Ya. Nah, rujukan dalam hal itu ya
yang telah disampaikan ini tentang dhaifnya riwayat ini bisa dilihat di dalam beberapa kitab, diantaranya Al-Kashif jilid 1 halaman 617, Taqribut Tahdzib jilid 2 halaman 334, Tahdzibut Tahdzib jilid 6 halaman 109, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang dapat dilihat ya. Riwayat kedua yang datang dari Ibnu Katsir juga jatuh dari segi sanadnya. Di dalam sanad riwayat ini terdapat orang yang bernama Al-Husain bin Waqid, yang termasuk di antara orang yang suka mengubah-ubah isi hadis, mudallis ya. Daruqutni menyebutnya demikian itu, juga Abu Ya'la Al-Khalili. Sedangkan Ibnu Hibban berkata, ia pernah memegang jabatan sebagai hakim di Mar dan dikenal sebagai orang baik, tetapi suka salah dalam meriwayatkan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya berkata, Uqaili berkata, Ahmad bin Hanbal menolak hadisnya. Sedangkan Al-Asram mengatakan, Ahmad bin Hanbal berkata, di dalam hadis-hadisnya terdapat tambahan. Aku tidak tahu apa itu. Ia berkata begitu sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Demikian dalam kitab Tahdzibut Tahdzib jilid 2 halaman 321. Di dalam riwayat tersebut juga terdapat Ikrimah Al-Barbari, maula atau budak Abdullah bin Abbas ya, yang terkenal dengan kebohongannya terhadap Ibnu Abbas gitu. Artinya dia ini suka menisbatkan riwayat kepada Abdullah bin Abbas, padahal Ibnu Abbas tidak meriwayatkannya. Sa'id bin Musayyib berkata kepada budaknya yang bernama Burd, Hai Burd, berhati-hatilah kamu, jangan sekali-kali berbohong terhadapku sebagaimana Ikrimah berbohong terhadap Ibnu Abbas. Untuk itu dapat dilihat semua kitab yang kami sebutkan di atas itu ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah ya. Kata-kata Ahlul Bait memiliki dua arti ya. Sekarang saya ingin memberikan kesimpulan gitu ya dari semua pembahasan yang telah kami sampaikan sebelum ini. Jadi kata-kata Ahlul Bait memiliki dua arti, yaitu bahasa dan istilah. Sebagaimana banyak kata-kata ya dalam pembahasan ilmu-ilmu keislaman, seperti kata-kata as-shalah, salat, as-saum, puasa, az-zakah, zakat, dan sebagainya. Untuk menyingkat pembahasan kami ini ya, kami tidak akan memberikan contoh-contoh dan uraian lebih lanjut tentang makna bahasa dan istilah ini, karena itu sudah dipahami lah ya, gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menafsirkan dan menjelaskan untuk umat muslimin tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di dalam ayat 33 Al-Ahzab. Ada 3 cara penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan mengerudungkan kisah ya, atau jubah beliau kepada 4 orang, yaitu Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain, seraya menolak Ummu Salamah, salah seorang istri beliau yang ingin ikut masuk bersama mereka. Nah, hadis ini yang dikenal dengan haditsul kisah yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat dengan berbagai jalurnya gitu ya. Yang kedua, menyebutkan dengan tegas nama 4 orang itu, yaitu Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain alaihissalam, seraya menegaskan bahwa mereka itulah Ahlul Bait beliau. Yang ketiga, mendatangi pintu rumah Ali dan Fatimah alaihissalam setiap hari selama beberapa bulan, dan setiap kali hendak salat beliau mengucapkan salam dan membacakan ayat 33 surat Al-Ahzab ini. Itu demikian dapat kita lihat ya dengan jelas bahwa 3 macam tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan berbagai riwayat yang semuanya diyakini kesahihannya. Bahkan hadis kisah adalah hadis yang diyakini sebagai mutawatir
adalah penafsiran yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Sedangkan penafsiran lain, yaitu penafsiran yang mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi atau termasuk istri-istri Nabi, adalah penafsiran yang pertama, dia tidak dilakukan oleh Nabi. Semua riwayatnya berujung kepada salah seorang sahabat atau tabi'in atau pendapat siapapun selain mereka. Umpamanya sebuah riwayat mengatakan dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Abdullah bin Abbas berkata ayat ini turun tentang istri-istri Nabi. Ya, jadi tidak dari Nabi, tetapi dari Ibn Abbas, gitu ya. Jadi riwayat ini menukil pendapat Ibnu Abbas, bukan ucapan Nabi, bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi, gitu. Beberapa riwayat lain juga demikian keadaannya, yaitu menukil pendapat sahabat atau tabi'in atau salah seorang ulama, ya, bukan pernyataan Nabi langsung. Kedua, riwayat-riwayat ini bertentangan dengan penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kami sampaikan di atas, gitu ya. Yang ketiga, penafsiran bahwa Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi atau termasuk mereka datang kemudian dan disebarluaskan oleh para pembenci Imam Ali alaihissalam. Keempat, telah terbukti bahwa semua riwayat yang menafsirkan Ahlul Bait ayat 33 surat Al-Ahzab sebagai istri Nabi adalah dhaif. Yang kelima, bahkan Aisyah pun tak pernah mengaku bahwa Ahlul Bait di dalam ayat tersebut khusus atau mencakup para istri Nabi. Sebaliknya, Aisyah dan Ummu Salamah adalah di antara istri-istri Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis yang mengatakan bahwa ayat tathhir ini khusus berkenaan dengan 4 orang ashabul kisah, yaitu Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam. Ibnu Jauzi berkata, dan yang kedua ialah bahwa istilah Ahlul Bait khusus berkenaan dengan Rasulullah, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalatu wassalam. Hal ini dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang seperti ini juga diriwayatkan dari Anas, Aisyah dan Ummu Salamah. Demikian dapat dilihat di dalam Zadul Masir fi Ilmi Tafsir jilid 6 halaman 381 dan 382. Adapun yang mengatakan bahwa ayat tathhir turun berkenaan dengan Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam, juga para istri Nabi, maka jika kita teliti kitab-kitab tafsir mu'tabar, akan kita temukan Ibnu Jauzi umpamanya, ya, dalam kitab tafsirnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir menisbahkan pendapat ini kepada Ad-Dhahhak, sedangkan Ibnu Jauzi dan mufassir lain tidak menisbahkan pendapat ini kepada orang lain selain Ad-Dhahhak. Akan tetapi aneh sekali jika pendapat Dhahhak sendirian dianggap dapat mengalahkan sekian banyak riwayat dalam kitab-kitab Sahih, Sunan dan Musnad dari Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Arqam, Sa'ad bin Abi Waqqas, juga dari Ummu Salamah dan Aisyah. Untuk itu kami tidak akan berpanjang lebar berbicara tentang pendapat ketiga ini, juga pendapat-pendapat lain, karena sudah jelas kebatilannya. Nah, saudara sekalian, dari pembahasan kita hingga di sini sudah jelaslah siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di dalam ayat 33 surat Al-Ahzab ini. Mereka itu tak lain ialah Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam. Demikian, kita berjumpa lagi insyaallah di dalam pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.